Ya, teman-teman, ini adalah bagian kedua di tanggal 16 bulan 10 jam 8 malam. Seperti biasa ini kita akan update emiten-emiten yang punya teman-teman yang ada di bawah ya. Di bawah kolom komentar, dan terima kasih yang sudah subscribe yang terbaru. Apalagi yang sudah lama, luar biasa teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah memberikan masukan, memberikan arahan, ataupun ada sebagian komentar yang belum saya balas dengan video. Mohon maaf ya, mungkin akan saya bahas secepatnya. Terus teman-teman yang telah memberikan komentar belum dikasih tanda love, berarti itu udah saya baca, cuman belum saya balas untuk di videonya ya. Dan yang udah mau dibahas biasanya udah kasih tanda lope-lope ya. Oke teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media pembelajaran kita bagaimana pergerakan sebuah saham yang ada teman-teman di portofolio teman-teman ya. Mungkin ada juga yang baru mau beli mungkin gitu ya. Mudah-mudahan analisa teman-teman dengan saya ada persamaan ya. Baik, IHSG kita udah mulai 4 hari ini ke atas, optimis ke 8.000, dan karena sekarang poren udah mulai kelebihan masuk ya, artinya tidak merah lagi, maka perhatikanlah saham-saham yang tertaut dengan IHSG, terutama saham-saham LQ45 ya. Mungkin itu bisa pertanda teman-teman bisa trading pendek atau swing pendek di saham-saham LQ45. Jangan lupa pakai money management teman-teman ya. Karena money management adalah kalau di trading itu suatu keharusan kayaknya teman-teman ya. Kecuali kalau yang invest ya. Invest ya beri sekarang, habisin ya sekarang. Nanti kalau kalau kalian dapat gaji bulanan tambah lagi gitu, kalau di bawah beli lagi, itu mungkin beda cerita. Tapi kalau untuk yang swing lebih baik kalian menerapkan manajemen, bisa 20 30 50 atau 30 30 40 atau terserah teman-teman lah ya. Sesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Baik, langsung kita ulas untuk bagian keduanya. Ada PNBS. PNBS kita lihat PNBS ini si Poren terus ngambil teman-teman dari tanggal 20 September ya. Ini di 53, ditahan di 53 54. Naik satu step ya. 27 September coba lihat. Tuh kan teman-teman, si Poren aja ngambilnya lama gitu ya. Masa teman-teman gak mau ngikutin Poren gitu kan. Ini CC yang masuk teman-teman luar biasa ya. Kita lihat big. Kita lihat untuk grossnya. CC ngambil bulat ya tanpa menjual ya. Kita lihat domestik mulai tanggal, kita lihat dulu ya. Tinggi, rendah, tinggi, agak tinggi, rendah, ambil aja dari sini lah teman-teman ya. Dari 19 September. Jadi kita urut ke belakang, kita netkan. Di sini ada NI, BQ, KK, CC, bagus teman-teman, broker bagus semua nih. Ini NI lagi bagus ya teman-teman pengambilannya ya. Mudah-mudahan si NI ini bagian daripada market maker ya. Orang-orang di dalamnya gitu maksudnya ya. Ini BQ udah ngambil 1 miliar atau setara 192 ribu lot. Ada KK, ada CC, ada DH. Ini KK bagus teman-teman, DH juga bagus, LG bagus. Cuma kalau CC saya belum melihat performanya ya. Untuk domestik udah bagus teman-teman, ini tinggal tunggu aja lah teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan ke 51, apabila dia nembus 51 karena akan menebus PR-nya, biarin aja. Mungkin dia juga akan ada pantulan lagi, karena secara isian PNBS lagi bagus teman-teman ya, lagi bandar lokal ataupun poren lagi akumulasi. Target saya nggak muluk-muluk di 58, di sebelah kirinya itu ada si kepala merah. Ya teman-teman, aman ya untuk PNBS, cenderung aman teman-teman ya, karena ada, harusnya sih ini lagi bagian daripada akumulasi teman-teman. Smart money cuman belum masuk terlalu banyak ya. Kita nunggu aja smart money masuknya tebal-tebal ya. Ini udah mulai tebal di sini, langsung diangkat. Ini juga udah mulai agak tipis-tipis. Tapi lumayan udah ada masuk ya untuk di PNBS ini untuk smart money-nya. Oke, kita langsung ke Akra. Kita lanjut ke Akra.
Akra. Akra itu terus dipungut sama Poren, teman-teman. Lihat, Poren udah ngambil dari tanggal 12 September. 12 September. Siapa yang ngambil? CC, teman-teman ya. Bagus CC, yang ngambil sampai 63 miliar ya. Wush, keren berarti ini teman-teman. BB biasanya kalau yang harganya 1.500 begini atau 1.000 ke atas, biasanya BK ya, tapi CC ngambil sangat luar biasa ya. Dan CC belum istilahnya Poren belum jualan signifikan teman-teman ya. Dia jualan cuman tidak signifikan ya. Lihat CC itu ngambil 989, ngejual 575, artinya sampai jual beli juga ya. Tapi sekarang ketika turun dia ngambil gitu ya, masih ngambil per hari ini juga ngambil. Terus per hari ini si domestik ngambil teman-teman ya. Tinggi lagi ngambilnya per hari ini itu ya. Kita lihat di sini. Nih, per hari ini tinggi banget ngambilnya setelah kemarin ada pembuangan. Sekarang yang diangkat ini adalah sembari ngangkat. Tapi untuk bandar lokalnya sembari ngambil ya, keren banget. Dia ngambil dari tanggal 11 September sebenarnya ya. Ini yang sekarang itu DR, ZP, YP ya, keren ya. Ada sebagian daripada XL, MG juga udah masuk. Ini DR, ZP, YP bagus teman-teman ya. Ini juga udah ada tanda di 1550-nya. Udah ada si kepala merah. Terus target saya belum tercapai ya di tanggal berapa? Tanggal 28 bulan 8. Kita pindahkan ke sini. Ini juga ini harga wajarnya ya, udah saya hitung. Harga wajarnya 1.900 sama 1.300. Sekarang udah 1.500. Artinya mungkin secara PBP ya sekarang lagi mahal, tapi secara PR rasio sekarang lagi murah gitu ya. Karena target saya adalah di 1.600. Kita lihat di sini untuk Akra. Untuk Akra betul dia dalam posisi murah teman-teman ya, tidak terlalu untuk harga wajar di 1.580. Sekarang 1.500 pas ya. Harga psikologi sekarang ya. Untuk penurunan hati-hati aja area 1.400-nya. Terus untuk ada lagi gap di antara 1.433 ya, itu gapnya belum ketutup ya. Andaikan dia turun ke bawah lagi ya biarin aja. Karena si MA10-nya juga ini masih di atas ya. Ini sebenarnya kalau secara TA ya ini masih ke bawah teman-teman ya. Soalnya MA10-nya masih berada di atas candle-candle aja, makanya ini penurunannya terlalu cepat. Ya set gede-gede gitu penurunannya, tapi dia udah menandakan mau ke 155. Jadi tunggu konfirmasi aja teman-teman, jangan sampai teman-teman ngambil istilahnya nanti agak mahal dikit gitu ya, atau enggak nanti tunggu aja si MA10-nya udah mulai ke atas lagi dan di atas candle-candle itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya ini teknik trading ya. Jadi kalau saya sendiri MA10 adalah patokan, walaupun istilahnya si bandar lokal atau si Poren ngambil, tapi kalau MA10 masih di atas, saya cenderung menunggu aja. Nah, mulai gini nih teman-teman, betul dia mau diangkat ya, tapi saya tidak berani ngambil di sini teman-teman, setelah belum ada konfirmasi dari MA10. Dia break MA10, nah mungkin saya di terakhir sinilah akan saya beli ya, di terakhir perdagangan ya. Nggak apa-apa dia turun lagi, karena saya pakai money management. Dia ketika dia istilahnya tidak menyentuh udah. Tapi kalau seperti di sini ngambil teman-teman ya, tiba-tiba dia istilahnya udah naik sini, target belum tercapai di sini. Contohnya saya di sini ya, target saya di sini kan si kepala merah, saya beli kan di area sini, ini contoh ya, karena saya patokan adalah MA10-nya. Ketika dia jeblos, saya biarin MA10 naik lagi. Ini kan yang kedua tidak terkonfirmasi di atas candle ya. Ini juga tidak terkonfirmasi. Tadi sini saya ngambil lagi teman-teman biasanya, karena si kepala si MA10-nya udah mulai di atas candle. Coba dia kan dijeblosin lagi. Ya kan teknik trading saya seperti itu. Udah nggak apa-apa saya bilang ya. Turunin lagi. Nah, biarin aja, saya nggak ngambil. Saya akan ngambil di area sini nantinya karena MA10-nya udah diangkat. Jadi average-nya tetap aja tidak terlalu jauh, cuman targetnya tercapai gitu aja teman-teman. Jadi target saya cuma ke angka sini aja gitu. Itu contoh teman-teman, itu contoh, jangan diikutin. Kalau saya seperti itu teman-teman, jadi saya patokan MA10 aja udah. Jadi nanti kedepannya akan kita bikin trading itu sesimpel mungkin ya.
istilahnya broker summary kita kesampingkan, dari TA aja kita lihat gitu, patokan si kepala merah. Untuk beli kita gunakan MA10 gitu kan, untuk supportnya kita gunakan si ekor hijau atau enggak si ekor merah. Oke, jadi secara akra jadi akra sekarang lagi bagus pungutannya teman-teman untuk bandar foreign ataupun lokal ya. Cuman hati-hati aja, siapa tahu si foreign ataupun bandar lokal pingin ngambil di harga bawah lagi, mungkin ke 1430 ya. Target ke 1540, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Apabila tercapai 1550-nya, kemungkinan dia akan mencapai ke 1600 ya untuk akra. Lanjut kita bahas untuk behit kita bahas behit. Behit ini FCA ya. Ini behit udah mulai ada istilahnya pemungkatan kembali ya. Behit FCA ya. Upper 44, lot bid 56, artinya pembelian lebih besar daripada penjualan. Seimbang, titik keseimbangan ya, di akhirnya di harga 43 ya. Baik teman-teman, kita lihat di sini bandar lokal terus ngambil semenjak dia tanggal 27 Juni ya, ngambil terus, ada pembuangan sedikit terus ngambil lagi, terus kebuang, ada yang ngambil lagi. Terakhir itu dia ngambil teman-teman ya. Nih lihat ngambil ya, 4 hari ini ngambil. Saya pikir si ping ini lepas dulu dari FCA dulu lah, minimal ke 50 dulu. Saya sarankan teman-teman kalau yang nyangkut ya di harga 50, sabar aja. Kemarin juga ada yang nanyain bagaimana cara menjualnya. Coba teman-teman buka video di playlist, ada judulnya itu FCA. Nah, di situ saya jelaskan bagaimana cara menjual saham yang ada skema FCA ya. Siapa tahu itu membantu ya, karena saya tidak jual beli di FCA ya. Malahan saya kalau nyangkut di FCA nih, kalau saya nyangkut, saya tidak akan menjualnya. Saya akan biarkan sampai kapanpun, yang penting nanti dia lepas gitu, lepas daripada FCA, dijual seperti normal biasa, ya udah saya ikutin aja. Kenapa? Karena sesuai dengan fatwa MUI, jualan ataupun beli di harga FCA hukumnya haram. Itu aja alasannya saya teman-teman. Kalau teman-temannya silahkan aja. Malahan saya juga ngasih tahu kan cara untuk lepas daripada FCA itu ya. Silahkan aja teman-teman lihat ya. Behit itu kan punya MNC teman-teman ya. Suka saya bilang kalau MNC itu ada bandarnya, jadi tidak akan membiarkan si Behit ini berlarut-larut di FCA. Dia pasti akan keluar dari FCA. Kenapa begitu? Karena Behit itu kan bandarnya si PE ya, EP si EP itu biasanya EP itu sebagai bandar dia tidak akan membiarkan sebenarnya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau istilahnya di MNC tenang aja teman-teman, di FCA juga dia masih bisa lepas lah, cuma tinggal tunggu waktu aja kapan dia mau melepaskannya ya. Smart money juga udah mulai masuk, karena mereka ini sekarang udah asik gitu jualan di harga FCA teman-teman ya. Lihat ya, UBK, YB, CCLS, OD cenderung dia mengambil aja gitu, cuek gitu ya. Nah teman-teman kita juga udah bisa keluarkan tuh, artinya kalian sabar-sabar ngantri aja. Kalau yang itu pingin ngejual di FCA, sabar-sabar ngantri aja ya. Untuk Behit sebenarnya masih ada bandarnya si EP ya, sebenarnya tenang aja teman-teman. Untuk si Behit ini walaupun di bawah biarin aja. Kenapa biarin? Karena ada bandarnya. Kalau namanya emiten ada bandarnya pasti dikelola dengan baik ya. Mau dia ada 50, suatu saat dia pasti diangkat ya, kalau untuk MNC itu ya, grup MNC terutama ya. Apalagi kalian dengar beritanya Behit itu ngambil saham apa gitu ya, hampir gede juga tuh. Coba aja baca beritanya. Jadi Behit cenderung aman walaupun di harga FCA ya, karena MNC punya bandar yang namanya EP. Lanjut PTMP. PTMP PTMP sekarang bandar lokal, coba lihat lagi ada pembuangan teman-teman bandar lokal ya. Terus foreign juga cenderung tidak ada pembelian yang signifikan. Nah, ini XL per hari ini ngambil teman-teman itu udah pernah ngambil, CC juga ngambil, cuman ada si kakak teman-teman lumayan ya. Kita domestikan dulu deh.
Di broker lokalnya ada si kakak, ada si CC, lumayan si CC. Cuman ini teman-teman kita udah pada ngambil karena ini mungkin mau masuk MA10 padahal dia tidak belum masuk teman-teman ya. Cuma secara shadow sih udah masuk ya. Jadi kalau saya masih menunggu konfirmasi teman-teman ya. Hati-hati aja area 72-nya ini masih tergolong downtrend teman-teman ya. Masih cenderung ada kemungkinan ke bawah, maka hati-hati di 72. Kenapa? Di sini ada gap teman-teman ya. Gapnya sangat terlihat jelas. Smart money udah masuk, ya udah masuk teman-teman smart money ya. Kemungkinan diangkat ada gitu. Siapa tahu si XL, si XC atau si CC ini adalah bagian daripada smart money. Biasanya kalau smart money dia nempel di broker-broker lokal, biasanya seperti itu ya. Target masih di 125, mohon bersabar aja teman-teman ya. Walaupun di sini tidak ada tanda-tanda mau ke atas. Kita gedein dikit deh. Betul kan tidak ada tanda-tanda di sini. Mereka belum menyatakan ada tanda-tanda mau ke atas teman-teman ya. Belum ngasih kode. Mode ini kan udah ngasih kode nih. Nih, ini si kepala merah ngasih kode ya ke atas. Jarak beberapa hari kemudian dia up. Ini juga ngasih kode, lihat. Ini juga ngasih kode ya, ketika up ini ngasih kode. Nah ini ngasih kodenya untuk turun. Tapi ini ngasih kodenya untuk naik. Ini juga untuk turun. Dan di sini tidak ada. Jadi cenderung semuanya ini kepala kembar ya. Ya, hati-hati aja teman-teman ya. Mudah-mudahan sih kalau tadi aja dibikin gap kepala merah aja saya bilang itu mau ke situ. Kalau ini belum menyentuh, baru menyentuh aja MA10-nya, sekiranya belum di atas. Jadi hati-hati, masih rawan untuk downtrend ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di 72-nya apakah ada putar balik atau emang mau disaidwaikan di harga 80, mungkin ada tarikan ke situ ya. Oke teman-teman, tapi kabar baiknya smart money sudah mulai hijau royo-royo. Artinya kalau hijau royo-royo selama 3-4 hari atau sampaikan seminggu tidak ada merahnya, ini juga terpotong sebenarnya ya, terpotong. Harusnya si hijaunya itu 3 hari 4 hari gitu mungkin bisa cenderung untuk naik ke atas ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Lanjut kita ke Tron. Kita ke Tron dulu, Tron. Target yang kedua tanggal 18 bulan 9 belum tercapai. Ini posisinya teman-teman si bandar lokal masih jualan sedikit, cuma pengambilan lumayan ya dari tanggal berapa nih? Tanggal 14 coba lihat 14. Untuk lokalnya. Lokalnya ada YP, PD, YP sama PD bagus teman-teman ya. YP itu saya bilang yang suka di 3 bagian itu, ada retail juga ada sebenarnya gitu ya. UI juga ada. Terus si asing juga ada gitu, cuman ini bagian lokalnya teman-teman ya. Ya ini disinyalir antara si YP sama si PD, tapi di sini si DH sama si MG walaupun kecil tapi mereka adalah bagian daripada emiten yang suka ngejual gitu ya, yang suka jual beli lah. Smart money udah mulai masuk teman-teman untuk di Tron ini. Tron udah dihitung harga wajarnya ya. Nah, dihitung harga harganya. Target kedua saya ada di 132 ya, biarin aja karena belum ada tanda-tanda. Coba lihat di sini ada tanda-tanda belum? Udah ada tanda-tanda dia mau ke arah 118 ya di sini nih. Ini 118 dia udah mulai ngasih tanda teman-teman ya. Kalau ini masih lurus, isinya masih kepala kembar, biarin aja dia lurus dulu biar dia menemukan jalan sampai mana. Biar kita tahu ini mau arahnya ke mana. Ini udah tertutup teman-teman ya, kita hapus, kita pindahkan kemana? Ini aman. Nah, kita pindahkan ke sini aja lah, jangan sampai lewat sini aja ya. Di sini tidak ada apa-apa di sini ya teman-teman ya. Kita hapus aja lah kalau nggak ada apa-apa malah. Ya ini cenderung biarin aja karena ada si kepala kembar cenderung mau turun, tapi tunggu aja konfirmasinya si MA10-nya juga. Ini masih di antara MA10, masih bingung nih mau di atasin atau ke bawahin. Tapi udah ngasih tanda ke angka 118-nya dia mau ke arah atas ya. Terus si tadi kan saya jelaskan bahwa si domestik itu udah mulai ngambil. Kita lihat foreign. Foreign ada pengambilan, cuman pembuangan juga lumayan ya. Kita lihat untuk per hari ini. Untuk foreign tanggal berapa nih? Udah habis nggak? Tanggal 9 deh. Kita cek and recheck tanggal 9 masih ada sisa nggak? Ada sisa si CC ya, lumayan ya, ngambil 11 jual 9 ya, tinggal 2000 lagi, tapi lumayan lah, tinggal 2000 juga si CC masih ada, jadi ada kesempatan untuk ke atas. Hati-hati aja si ekor hijaunya di 81,
kemungkinan bisa ke 81, tapi tidak dalam waktu dekat mungkin. Tapi kalau lebih dekat lebih bagus teman-teman ya, biar PR-nya tertutup dengan baik. Oke, lanjut. Sido. Kita laut Sido. Ini udah lama nggak bahas Sido ya. Wah, Sido break sekarang ya teman-teman ya. Keren nih, tinggal tunggu konfirmasi aja. Saya kan di sini sudah saya jelaskan, saya tidak menemukan adanya si kepala merah. Sangat-sangat cerdas ini yang punya yang punya Sido ya. Bandarnya sangat cerdas. Setelah sekian lama si bandar lokal jualan, hari ini pengambilannya luar biasa ya. Warren juga sama. Udah beberapa bulan dia ngambil sedikit-sedikit, hari ini Pure ngambil 31,3 miliar ya. Poren itu luar biasa ya. Wah, ini tinggi banget kan, ini tinggi banget. Ini juga pengambilan poren terbesar, pengambilan bandar lokal terbesar juga ya. Mudah-mudahan dia bisa ditahan di area 675-nya. Saya di sini tidak melihat teman-teman untuk ke arah mananya. Mohon maaf aja, mungkin ada di sini satu nih. Setelah saya periksa tadi ya, di sini kan semuanya tertutup dengan baik teman-teman. Nah, di sini ada gap, teman-teman, di sini ada gap nih, dia meninggalkan gap, hampir tidak terlihat ya. Kita tandain dah. Nih, di sini ada gap. Jadi candle hijau langsung diturunin, langsung candle merah kan. Nah, kalau kata orang istilahnya tertutup, kalau menurut saya ini luka yang harus tertutup. Terus ada satu lagi teman-teman, tadi di mana ya? Tuh kan suka agak kelewat teman-teman ya. Bukan. Nah, ini teman-teman, ini si kepala merah nih. Nih, ini si kepala merah. Ya. Antara 725 sama 735 itu adalah target saya ya. Karena saya juga nyari-nyari di mana saya bilang targetnya ini. Tidak yang nonjol sama sekali teman-teman ya. Ini berdasarkan harga wajar di 759 berdasarkan PR rasio, artinya sekarang 675 masih kondisi murah, terus PBP juga di 800-an masih kondisi murah ya. Kita cek di sini Sido. Luar biasa teman-teman, walaupun istilahnya koreksi akan lebih baik lagi teman-teman ini ya. Untuk ke harga yang lebih tinggi. Sebenarnya teman-teman kalau Sido ini dalam posisi 1 tahunnya memang betul ini dalam posisi agak mahal sebenarnya teman-teman. Kalau pengen murah ya tunggu aja sebenarnya di 542-nya gitu ya. Sekitar 500-an kita untuk 3 tahun. Kecuali kalau teman-teman nyimpannya agak lama, sini agak murah ya, masih di bawah harga tengahnya. Harga tengahnya kan di 697, sekarang kan 675. Jadi target saya juga tidak jauh-jauh kan, di angka-angka sini aja. Kecuali kalau dia ada break di 776 bisa kemungkinan ke angka 969. Tapi teman-teman jangan ke arah situ dulu gitu kan. Nah, mungkin targetnya 894 kecuali si MA10-nya masih nanjak ke atas, masih jauh gitu, artinya kemungkinan itu akan menjadi titik keterusannya untuk naik gitu ya. Karena pernah dijual di 1.000, kalau nggak salah pernah dijual 1.000 deh ini. Berapa nih? Ya, pernah dijual harga 1.000 saat Covid teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk Sido bagus karena poren juga terus ngambil, terus si bandar lokal juga terus ngambil, artinya ini lagi diakumulasi, bukan diakumulasi, lagi di markup harganya sama bandar lokal ataupun poren ya. Jadi kalau dia ada istilahnya ada koreksi di area sini akan lebih baik. Besok kita akan tunggu apakah dia si kepala merah atau melanjutkan kenaikan. Kalau kepala merah tonjolan ada penurunan, fix dia mau ke atas ya. Tapi kalau ya hijau ya pasti ke atas lah gitu ya. Cuman saya pikir ya ke arah 723-nya ini bagus teman-teman, bisa lah. Saya kemarin melihat-lihat sebang di mana gitu ini titik untuk targetnya ya. Ternyata ketemu di sini ada si kepala sini satu, sama di sini ada gap ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan sih besok ngasih tanda lagi. Ini juga masih kondisi uptrend teman-teman. Jadi ini belum udah ketembus, kita hapus aja teman-teman. Kalau ketembus kita hapus ya. Deal ya, kita hapus ya ini ya. Oke, deal. Padahal dia, tapi dia meninggalkan gap lagi teman-teman. Jadi dia lepas daripada ininya ketutup, meninggalkan gap lagi, nggak apa-apa, biarin aja teman. Hati-hati aja, mungkin area 637, 637, 639. Bila jeblos 639 artinya dia mau ke bawah lagi. Artinya si Sido kita lihat dalam posisi ini masih jualan atau tidak,
atau malahan masih ngambil. Maka target saya sekarang udah ketahuan ya di 725. Kita tulis deh, takut saya lupa. Target ke satu aja sini ya, 16 10 2024. Siapa tahu nanti ketembusnya 2025 gitu kan. Oke teman-teman, sido pungutan bagus ya, dari Bandar Forex ataupun dari lokal. Oke, kita lanjut. Ini teman kita beli waran ya, waran Veronica ya. Yang suka saya bilang, kenapa saya tidak suka membahas waran ya, karena tahu sendiri teman-teman, waran itu ada batasnya. Teman kita juga beli di 20. Terus bagaimana? Nah teman-teman, coba teman-teman lihat di harga 7 nih, 2 hari ini ternyata dia ngambil dari tanggal 15 sama tanggal 15-16 15-16 dia ngambil lagi, artinya ini udah dijual. Terus dia berusaha mengut lagi. Ini juga hijau terus. 20 berarti di mana nih 20 nih? Kita kasih tanda 20-nya deh. Kejemput apa enggaknya? 20. Wah, di sini ya 20 ya. Oke, kita kasih tanda 20. Lihat teman-teman, kalau secara candle dia akan menempuh 13 ya. Terus dia akan menempuh, udah konfirmasi kemarin di harga 7. Artinya harga 7, harga 13 kemungkinan ketembus ya. Mungkin kalau ke area 20 bagaimana? Ini kan baru beberapa hari teman-teman. Kalian sabar aja karena si bandar lokal juga lagi mengut. Terus si smart money juga udah mulai masuk ya. Ini smart money udah mulai masuk. Jadi kemungkinan dia ada kemungkinan untuk di up lagi. Apa alasannya? Satu, alasannya si bandar lokal sudah ngambil, itu aja. Terus smart money juga udah mulai masuk ya. Ini disinyalir ada CLG, NI, CP, IU, SQ, KK adalah bandar-bandar lokal. Tapi yang paling gede adalah CLG, dan CLG juga suka dipakai UAE juga ya. NI juga sama suka dipakai UAE, CP apalagi CP ya. Nah teman-teman, seperti itu untuk parent W ya, karena ini baru masuk juga. Saya belum ngebahas ya untuk IPO-nya ya. Nanti kita ulas sedikit demi sedikit. Biasanya kalau untuk waran sama harga sahamnya kadang-kadang suka berbanding terbalik. Teman-teman lihat saja nanti, biasanya coba lihat deh. Kita lihat aja dulu ya parentnya. Kita lihat. Wah, berbanding sejajar. Ini untuk parentnya lagi diambil juga sama-sama bandar lokalnya, cuman ini smart money-nya itu ya keluar ya, cabut lah. Terus si foreign juga keluar gitu ya. Ini agak udah keluar. Ini harga berapa sih? Tertingginya 26 itu sekarang harga 197 ya. Ini spekulasi teman-teman, biarin aja. Saya tidak ngebahas ini ya, kita bahas yang W-nya aja. Oke teman-teman, seperti itu ya yang punya parent W warannya. Informasi aja bahwa apakah akan ketebus ke 20. Saya kalau ketebus ke 7 ini ada si kepala merah. Terus di sini juga saat 13-nya ada si kepala merah. Ini mudah-mudahan juga ini si merah ini bisa ketebus lah ya. Cuman karena ada batas waktunya gitu ya. Jadi untuk waran ya teman-teman tunggu aja kalau sampai 3 bulan lah, 3 bulan sebelum akhir. Nah mungkin teman-teman bisa istilahnya tunggu gitu ya. Kalau istilahnya nyangkut ya udahlah, kalau 3 bulan istilahnya udah nggak bisa naik lagi ya, dengan amat terpaksa kalian harus cepat-cepat keluar karena harus ditebus gitu kan, warannya harus ditebus gitu kan. Harga tebusnya berapa gitu, coba lihat dari sini deh. Nah parent W ya, nih parent W harga tebusnya 216. Jadi teman-teman kalau sekarang harganya teman-teman di harga 20 gitu ya, enggak EPRES atau enggak apa, udah enggak punya dana lagi contohnya ya, kan udah all in katanya ya 20. Misalkan nih tahun depan bulan Oktober ketika teman-teman tidak bisa ngejual lagi, artinya sedikit lagi udahlah karena saya punya istilahnya punya duit ya udah saya tebus aja gitu ya. Nanti teman-teman tinggal 216 ditambah 20 perak. Nah, jadi harganya nanti teman seperti itu kalau tidak punya duit lagi ya. Tapi kalau teman-teman udah kecewa ya udahlah, istilahnya
saya pasrah aja, saya harus cut loss daripada saya harus tebus dan nanti hangus kalau nggak ditebus 3 bulan sebelum Oktober teman-teman ya. Kalian harus cepat-cepat kejual aja 3 bulan sebelum bulan Oktober tahun 2025 ya. Saya sarankan seperti itu 3 bulan aja. Jangan andaikan contohnya dari 3 bulan sampai ke bulan Oktober itu naik, itu harus menjadi pelajaran buat kita ya. Karena sebuah emiten juga, saya juga dulu cut loss-nya banyak gitu kan. Dikit-dikit dijual, turun sedikit dijual. Ternyata pas dijual langsung up. Itu emang bagian daripada romantika kita trading gitu. Makanya teman-teman kalau beli waran, usahakan teman-teman pelajari dulu waran itu seperti apa. Betul, naiknya itu akan luar biasa, bisa 1000%, 2000% gitu dari waran itu ya. Jadi teman-teman jangan tergiur dari situ dulu teman-teman. Lebih baik teman-teman kalau mau nanti ikutinlah seperti trading biasa aja gitu kan. Oh waran Rp7 nih, tunggu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 si MA 10-nya keluar dulu, MA 20-nya keluar dulu. Nah, mungkin di situ bisa teman-teman udah ada patokan. Kalau ini kan belum ada patokan ya. Teman saya informasikan bahwa sekarang si bandar lokal mau akumulasi lagi, terus si Smart Money juga udah masuk. Ke 20 kemungkinan bisa ya. Ke 20 kemungkinan bisa. Tinggal tunggu waktunya aja. Teman-teman jangan terlalu banyak cut loss dulu. Karena sudah terkonfirmasi dia mau ke angka 7, mau konfirmasi ke angka 13. Untuk ke 20-nya mungkin kita lihat aja nanti apakah di sini ada candle yang perlu diperhatikan atau tidak. Oke? Segitu ya teman-teman ya untuk Feren W. Sekarang WG teman-teman. WG dibuang bandar lokal diterima asing. Nah itu judulnya. Jadi per hari ini teman-teman si bandar lokal ngejual ya. Terus si Foreign emang niat dia. Foreign itu niat dari tanggal 19 Agustus. Dia niat terus ke atas, artinya terus ngambil. Bahkan si lokal jual juga, si Foreign 2 hari ini ngambil ya. Jadi itu adalah saya yakin 108 bisa tertembus ya teman-teman. Dan ini bukan target saya. Ini bukan target saya, tapi inilah yang harus terlewati aja dulu. Jadi teman-teman kalau mau ke arah sini juga bisa teman-teman. Ini juga ada gap di sini teman-teman, gap nih. Ini harus tertutup dan ini ada si kepala merah. Dan saya pikir target saya 108 aja dulu. Nanti setelah istilahnya tercapai baru kita akan lanjutkan lagi, mungkin bisa ke angka ketika Covid gitu kan 180, 170-an bisa gitu kan. Kita lihat di sini WG lokasinya posisinya seperti apa. 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan masih dalam posisi kalau boleh sekarang ya agak mahal gitu. Udah tengah-tengahnya lah. Udah tengah-tengahnya di antara harga wajar sama offernya gitu. Ini masih di tengah-tengahnya. Ini dalam posisi mahal. Tapi untuk 3 tahunan dalam jangka waktu 3 tahun atau 2 tahun ini masih murah teman-teman. Tapi tidak terlalu murah banget. Murah pengen banget ya 17, cuman ke angka 54 kemarin sempat ke angka 50 kan. Nah, ini lagi posisi uptrend teman-teman. Jadi kemungkinan ke 117 juga bisa ini teman-teman ya, ke harga wajar berdasarkan bunda catnya. Jadi saya optimis. Kenapa optimisnya? Bandar lokal ngejual tapi ada yang nampung bandar foreign. Nah, itu yang menjadi optimisnya ya teman-teman ya. Lihat si foreign siapa yang ambil? CC 14.000 untuk hari ini. Digabungkan akan ngejual, tapi CC ngambil secara utuh untuk tanggal sekarang ya. Kita akan uji dari tanggal 15 aja, jangan jauh-jauh teman-teman ya. CC ngambil secara utuh 36.000, artinya ini CC serius nih. Ingat, CC itu suka jualan di atas. Kenapa saya suka? Kenapa saya suka sama si CC Foreign terutama ya, karena dia suka jualan di atas. Mirip seperti mirip seperti retail yang istilahnya saya pingin beli di bawah gitu kan. Jadi beli di bawah, nanti juga kan di atas seperti retail seperti itu. Cuman bedanya kalau retail hanya beli dia aja diem untuk menunggu naik. Tapi kalau CC bandar foreign CC dia ngebeli di bawah untuk bisa memaaf harga. Nah itu bedanya. Ya, beda dengan lokal. Kalau lokal kan
retail lah seperti saya gitu ya, beli di bawah aja. Kalau nggak punya duit ya istilahnya beli di bawah sekali aja udah, karena keyakinan saya mau ke atas ya akhirnya beli sekali. Kalau punya duit banyak ya mungkin saya akan mempertimbangkan untuk pakai money management ya gitu kan, ketika turun lagi juga akan beli lagi gitu. Ini juga udah bagus teman-teman. Si MA10-nya udah di bawah candle ya per hari ini ya. Kalau kemarin kan di bawah candle cuma masih nempel, kalau sekarang per hari ini udah di bawah candle. Nah, seperti inilah emiten yang suka saya bilang di bawah candle itu seperti ini ya. Jadi si si MA10-nya di bawah candle terlihat keangkat dikit ya. Ya, ini walaupun dibuang sama bara lokal tapi asing nampung bagus hasilnya. Dia cenderung mau ngambil di atas teman-teman ya. Saya cuma catatan di 50 aja, mungkin ya beberapa tahun kemudian mungkin bisa ke sini lah gitu kan, atau enggak beberapa bulan kemudian. Saya cenderungnya sih ini biar ke 108 aja dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas yang lain lagi. Jadi dari WG sekarang dalam posisi dia agak mahal dikit, tapi kalau jangka waktu agak lama dikit berasa masih murah. Ingat ya, kalau lama dikit masih murah, kalau untuk istilahnya jangka pendeknya dalam agak mahal ya, bisa sih nembus ke 102 gitu ya. Saya aja kan mereka ke 108 gitu, nggak jauh-jauh gitu ya. Berapa tik 102 sama berarti 6 tik di atas harga jenuh belinya. Oke, kita lanjut. Ada UNVR. Ini informasinya dari teman kita, ada tarikan ke atas saat jam terakhir. Wih, keren atuh. Dan ini menembus garis yang saya gariskan. Ada gap ya. Ada gap dan melebihi sedikit, nggak jadi masa lebih sedikit. Bagus dong. Kalau dia koreksi teman-teman, kita pindahkan ya, kita pindahkan ya untuk NVR, kita pindahkan udah tertembus ya yang harus dilewatinya. Kita pindahkan ke area gap di 2340. Apabila dia koreksi ke arah yang saya gariskan 2340-an, terus ada pantulan dan tidak lepas dari MA10-nya, kemungkinan dia akan up atau lagi. Atau besok contohnya ada si gap merah terus ke bawahin, artinya jadi si kepala merah ya. Nah, mungkin dia akan ke atas. Ya, kalau dia candle kembar lagi seperti ini, hati-hati aja dia mau ke bawah ya, kemungkinan bisa ke arah 2340 juga gitu. Cuman di sini ada pantulan apa enggak. Selama dia tidak lepas dari MA10-nya, MA10 tidak tembus MA10, dia akan uptrend ya, teman-teman. Target saya nggak jauh-jauh, waktu tanggal 4 bulan 9, gap lebar, udah itu aja saya targetnya. Terus habis itu teman-teman mungkin bisa ke 3081, habis itu udah teman-teman lebih baik, ini kan lagi downtrend, lebih baik nanti teman-teman periksa lagi LK-nya. UNVR, kita lihat posisi. Kita lihat posisinya teman-teman ya. UNVR untuk 1 tahunan masih dalam kondisi murah ya, lihat ini kan murah banget, ini murah. Nah, jadi ini udah mulai ke atas teman, targetnya ke 3080 ya kalau di sini ya. Saya tinggal ke 2700 lah, target keduanya ke 3008. Pas banget 3080 di sini, cuma beda 1 poin doang ya. Ya mudah-mudahan bisa dipas-pasin lah gitu ya, dicocok-cocok mau login lah. Alasannya saya kenapa ke 2700, lihat ambilan dari bandar Poren. Nah, Poren lihat udah ngambil dari tanggal 4 Oktober. 4 Oktober luar biasa dia ngambil. Kita lihat untuk Poren ada CC teman-teman. CC ambil 70 miliar ngambil ya. Kita geroskan deh, CC ikut jualan ya. Ngambil 394 jual 105, artinya masih banyak, betul ya, masih banyak. Dia ngambil 70 miliar, 49 miliar, 23 miliar. Artinya betul ini lagi diakumulasi sama Poren ya teman-teman. Terus bandar lokal juga akumulasi semenjak dia jualan merah banget, sekarang udah akumulasi secara serius dari tanggal 4 juga sama. Jadi ini antara Poren sama bandar lokal cenderung ada kesamaan ya.
0416 04 Oktober kan. Ya, di sini ada FZ IN AH, yang panggil banyak itu FZ ya yang ngambil ya. Di sini juga AH bagus, KZ bagus, RX bagus, BB juga bagus. Cuma tidak terlalu signifikan ya ngambilnya ya. Nggak sampai kayak nggak kayak sampai kayak Banar Poren ya. Di sini BB yang ngambil ya, BB AT ya. Jadi ini sebenarnya beli daripada retail gitu ya. Retail itu wah ini naik nih gitu kan. Nah, jadi target saya karena ini kayak yang tadi udah terlepas ya, kita udah dicabut ya. Jadi saya pindahkan ke area sini, udah ya saya tadi obrolin. Jadi targetnya saya 2732 aja. Alasannya apa? Bandar lokal, bandar akumulasi sama memaaf harga. Ya mudah-mudahan ke 2700 yang tertempuh. Nanti setelah terlewati baru ke 3840 sesuai dengan harga wajarnya untuk 1 tahunan. Kalau ke atas lagi kita akan lihat lagi ke atas ya teman-teman, bisa ke angka berapa. Di sini masih banyak celah-celah yang harus kita periksa nih ya. Oke ya, nanti setelah ini aja kita langsung cek dan recheck lagi untuk UNVR. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ke depan akan kita istilahnya kita ulas lagi ya. Apa sampai tunggu sebentar. Ada teguk sebentar, teguk deh. Ini teguk teman kita nyangkut ya. Nyangkut di 57. Sekarang kan teguk gocap ya, kemarin sempat diangkat ya 2 hari ya. Sekarang tengah nambah, tadi juga diangkat teman-teman. Tadi juga diangkat, kita lihat. Bagaimana dengan teguk saya nyangkut di 57 katanya. Ini diangkat lagi ke 51. Kalau mau katos kan bisa, cuman nggak dikasih kesempatan ya. Lihat teman-teman, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Dia cenderung rapih, beres. Artinya terjaga dengan baik untuk bandarnya, terjaga dengan baik ini. Soalnya ini kecenderung beres ya, 2 digit beres ya. Rapih ya, 32, 12, 20, 25 cenderung ke angka 20-an ya. Kita lihat bandar lokal ada ngambil sekarang ya. Per hari ini bandar lokal ngambil. Poren, coba lihat Poren tidak melakukan aksi apa-apa, tapi tanggal 16 sama tanggal 15 dia ada penjualan ya. Tapi sedikit teman-teman, ada sedikit ya. Nah, target teman-teman saya target aja ke 72. Jadi kalau 57 ya masih bisa teman. 57 di sini ya. Jadi pas break ya ke teman-teman ngambil ya. Bagus teman-teman. Cuman besoknya langsung dikasih tanda kepala merah. Turun ke bawah, apalagi turun lagi ke bawah, dikebawahin lagi. Malah saya bilang ke 50 itu akan lebih baik di sini kan dia open gap di sini ya. Saya bilang ke 50 akan baik, dan sekarang 50 dia ditransaksikan per hari ini itu 327 juta lot. 327 juta rupiah, lotnya 77.000. Artinya betul ada yang ngambil teman-teman, ada yang ngambil. Kita lihat siapa yang ngambil per hari ini. Smart Money sudah mulai tadi jualan, kali 2 hari ini jualan, cuma kemarin ngambil, cuma hari ini jualan ya si Smart Money. Jadi kita lihat lagi Smart Money apakah besok atau masuk atau tidak ya. Poren lagi domestik yang ngambil 31.000 si YP. PD lumayan teman-teman ya. PD itu kalau lokalnya bandarnya lumayan. Mudah-mudahan si PD ini bagian daripada bandar ya. Anda suka pakai akun bandar ya, YP juga sama suka dipakai akun bandar, YMG juga sama. Mudah-mudahan sih ini yang ngambil tidak banyakkan lokal retailnya ya, tapi kebanyakan bukan ngambil dari kaum kita gitu kan, tapi dari kaum istilahnya kaum bandar lah gitu ya, tapi menggunakan broker daripada lokal ya. Jadi tenang aja teguk teman-teman, karena sudah sesuai dengan yang diinginkan sama market maker untuk turun ke ekor hijau ini. Dia bagus gitu ya. Dia juga udah mulai ngangkat, artinya ada kemauan kan untuk diangkat, dan sempat dilepaskan di angka 50-nya, ditahan di 51. Cuman dia nggak mau, ya udah kalau nggak mau pinginnya seperti itu, mungkin ya badarnya tidak mau dulu, nanti dululah katanya, seperti pingin istirahat dulu gitu kan. Tapi per hari ini ada pengambilan dari bandar lokalnya.
Terus ada GJTL, satu lagi deh, GJTL. GJTL, kita lihat GJTL. Sebentar teman-teman ya. GJTL ini PE rasionya harga wajar hampir 15.000, keren banget ya. Untuk PP-nya 938, sekarang harganya 1.200 ya. Coba lihat teman daripada Poren, setelah pengambilan ya ada pembuangan, dan ini masih ada pembuangan teman-teman ya. Untuk bandar Porennya ada pembuangan, cuman si bandar lokal udah 2 hari udah ngambil ya teman nih, 2 hari udah ngambil. Kita cek deh tanggal 15-16 berarti ya. Untuk bandar domestik ada si AO, LG sama SQ ya. Cuma yang paling banyak si AO teman-teman ya. Ini si AO lagi ngambil lumayan 39.000, artinya dia niat ya untuk ke atasin. Dia niat untuk ke atasin, mudah-mudahan dia bisa sampai lah. Ini jarang dilihat nih kayaknya nih, nggak ngasih kabar soal teman. Nih di sini ada di 1225-nya ada si kepala merah. Di sini juga ada ya. Ini si kepala merah juga ada. Nih. Ya. Target kita 1.300 dulu deh teman-teman ya. Ada si kepala merah. Nah, ini udah konfirmasi MA10-nya, cuman ini belum ada konfirmasi besok. Kita lihat apakah si kepala merah atau langsung hijau ke atas atau malah ke bawahin. Nah, kita tunggu konfirmasi. Kalau dia masih tidak melewati MA10, kita lihat dulu ya besok. Teman-teman perhatikan aja. Dari bandar lokal sekarang ada pengambilan yaitu si AO, cuman Poren masih distribusi dengan baik ya. Jadi saya pikir ingat di mana ada penurunan, di situ ada kenaikan, mungkin ini akan terjadi di GJTL. Karena apa? Poren lagi pembuangan dulu teman-teman. Nanti mungkin kalau Poren udah mulai ngambil lagi gitu ya, berbarengan dengan bandar lokal mungkin akan ke atas ya. Seperti halnya ini ada pembuangan di sini, tiba-tiba dia Poren ngambil gitu langsung di up ke atas. Dia Poren sama bandar lokal ngambil, cenderung ngambil. Makanya ini tunggu dulu konfirmasi. Setelah mereka sama-sama ngebuang, kok jadi yang satu ini yang ngambil hanya bandar lokal aja gitu kan. Sedangkan Poren pengambilannya ada, cuman tidak terlalu signifikan. AK sama BK cenderung keluar, tapi CC masuk. Ini belum ada keseimbangan antara bandar lokal dan Poren, belum ada sinkronisasi ya untuk pengambilannya. Makanya tunggu aja konfirmasi dulu teman-teman. Soalnya baru up dikit ya, baru up dikit, kita konfirmasi dulu. Penurunannya saya menargetkan ke angka di sini, ada gap teman-teman di sini nih. Nih ada gap ya di arah sini. Di 1117 ya. Yang paling bawahnya ada di 990 ya berdasarkan rumus PP. Tapi kalau untuk PR rasio masih keren banget, bisa ke atas ya. Kita lihat GJTL kondisinya di mana? GJTL. Kalau yang fundamental mah nggak usah ngeliatin yang begini teman-teman ya. Udah beli ketika dia murah nih, beli aja gitu kan. Kapan targetnya? Nanti tahun sekian, 2000 sekian, muka arah sekian gitu kan. Oke teman-teman, posisi daripada GJTL untuk 1 tahunannya lagi cenderung agak mahal teman-teman ya. Ini kecenderungan agak mahal dikit ya, 1.200. Kalau pengen agak murah dikit ya, kalau enggak di harga wajarnya di harga 1.090-an berdasarkan pendacat. Kita lihat untuk 3 tahunan. 3 tahunan juga agak mahal dikit teman-teman, tapi bisa nyampe ke harga 1.500. Untuk 10 tahunan masih yang mahal juga teman-teman. 10 tahunnya paling tinggi juga di harga jual 1.600-an ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Untuk GJTL paling tingginya 5 tahun aja di harga 1.300-an. Jadi agak mahal dikit. Lebih baik teman-teman urungkan niat dulu untuk beli. Tapi kalau jangka pendek ya silahkan, teman harus berani cut loss. Untuk scalping ingat ya, scalping rumusnya cuma satu teman-teman. Kalian beli hari ini, keluar hari ini, nggak usah disimpan-simpan lagi. Karena untuk di saham scalping itu ya udah tidak ada rumus di malemin ya. Kalau swing boleh lah, contohnya swing. Kalian besok nunggu konfirmasi ini apakah akan ke bawahin atau ke atas. Contohnya dia masih posisi atas. Nah, masuk aja dikit gitu, masuk dikit dulu. Jadi kalau dia ada turun lagi ke angka 1100-nya, tunggu dulu SMA 10-nya di bawah candle enggak. Udah ngambil lagi, contohnya di bawah lagi, ke bawah lagi. Ini yang terakhir kali. Ketika dia MA 10-nya tetap gitu kan masih di bawah, terus ke
di atas kita beli lagi. Kan istilahnya average teman-teman bukan di sini kan. Ketika turun ke sini kan contohnya tengah-tengah di sinilah. Ketika beli di sini atau enggak di sini kan jadi di sini teman-teman. Yang harganya itu 900 beli karena pakai average mungkin bisa di harga 1000 ya. Seperti itu teman-teman, kejemputnya enggak terlalu tinggi gitu kalau average pakai sistem money management ya. Oke, mungkin teman-teman segitu dulu yang bisa saya sampaikan untuk GJTL. Catatan dari saya, foreign lagi pada keluar, tapi bandar lokal sudah masuk 2 hari dan MA10 sudah mulai dilewati sama candle. Tunggu konfirmasi apakah besok akan up atau tidaknya dari candlenya. Syukur-syukur langsung ke atas gitu ya, sesuai dengan garis yang saya gariskan ya, 1200 ataupun 1300-nya. Andaikan dia ke bawah lagi, tunggu konfirmasi lagi ke MA10-nya nanti seperti ini lagi ya. Ini masih dalam keadaan uptrend teman-teman, MA200-nya belum ketembus ya. Dan mudah-mudahan besok GJTL ini diambil sama foreign akan lebih baik lagi. Itu menandakan dia akan ke atas kalau diambil sama foreign. Oke? Ciao ya.